Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Baik, perkenalkan nama saya Ahmad Mahdi Bunaya. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai akad wadiah atau yang biasa kita kenal dengan sebutan titipan. Nah, yang pertama yaitu definisi dari akad wadiah. Nah, kata wadiah berasal dari kata bahasa Arab yaitu wada'a yada'u yang berarti berada di suatu tempat. Nah, maksudnya ini berada di suatu tempat di mana kita menitipkan barang kita, yaitu tempat penitipan barang orang lain. Kemudian wadiah berasal dari kata al-da'ah, yaitu mengistirahatkan. Nah, apa maksudnya? Kita menyimpan barang kita di tempat peristirahatan orang lain. Dalam kata lain, kita menitipkan barang kita di tempat orang yang kita titipi. Kemudian yang terakhir yaitu al-wada'u, artinya meninggalkan. Nah, maksudnya di sini meninggalkan, kita meninggalkan barang kita di tempat orang lain agar dijaga. Baik, menurut pendapat dari Abdurrahman Afandi, wadiah ini penyerahan wewenang seseorang kepada orang lain untuk menjaga hartanya. Sedangkan menurut Al-Jaziri, wadiah merupakan barang yang dititipkan kepada orang lain untuk dijaga dan menjadi tanggung jawab orang yang dititipi. Nah, di dalam kompilasi hukum ekonomi syariah pasal 20 ayat 17, wadiah adalah penitipan dana dari pihak penitip kepada orang yang menerima titipan, yaitu orang yang dipercaya untuk menjaga titipan tersebut. Nah, sehingga pengertian wadiah ini barang titipan yang dititipkan kepada orang lain untuk dijaga dan dirawat dan menjadi tanggung jawab orang yang dititipi. Nah, dalam konteks sekarang, wadiah ini dapat didayagunakan oleh orang yang ditempati untuk menitip, baik untuk kepentingan bisnis, seperti itu. Dasar hukum dari akad wadiah yaitu terletak di dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 58 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanatu ila ahliha. Yang artinya, sesungguhnya Allah menyuruh kamu untuk menyampaikan amanat kepada penerimanya. Di dalam ayat lain yang dapat dijadikan dasar wadiah yaitu terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 283 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa in amina ba'dukum ba'dan falyu'addil ladzi tumina amanatahu wal yattaqillaha rabbah. Yang artinya, akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya atau utangnya, dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya. Sementara dari Al-Hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, tunaikanlah amanah orang yang mempercayaimu, dan janganlah kamu mengkhianati orang yang mengkhianatimu. Selanjutnya rukun wadiah.
yakni terletak di dalam kompilasi hukum ekonomi syariah pasal 370. Yang pertama yaitu penitip, al-muwaddi. Kemudian yang kedua yaitu penerima titipan, dengan kata lain mustauda. Kemudian barang titipan yaitu wadiyah bih. Kemudian yang keempat akad atau sigat. Kemudian syarat wadiah yang pertama yaitu pemilik barang dan orang yang menyimpan barang hendaklah sempurna akal pikiran, kemudian pintar atau memiliki sifat rusyd, kemudian tidak disyariatkan telah balik, akan tetapi hendaklah ia meminta izin kepada penjaganya agar mempunyai kehendak untuk menjaga al-wadiyah ini. Kemudian yang kedua, pemilik dan penerima barang hendaklah tidak mesti perorangan saja, bisa berupa bentuk badan, yayasan, organisasi dan lain-lain. Kemudian syarat barang yang pertama yaitu barang ini tahan lama. Kemudian yang kedua, barang ini hendaklah boleh dikendalikan oleh orang yang menerima titipan. Kemudian yang ketiga, apabila barang tidak boleh tahan lama, maka hendaklah penerima titipan ini menjual barang tersebut. Hendaklah bisa dijual barang tersebut dan melapor ke pengadilan, lalu uang hasil penjualan tersebut disimpan sampai waktu pengembalian barang tersebut. Kemudian di dalam kompilasi hukum ekonomi syariah pasal 371 menyebutkan bahwa orang yang berakad wadiah ini harus cakap hukum. Nah, kemudian di pasal 372 menyebutkan bahwa barang dari wadiah ini harus dapat diserah terimakan, jadi berwujud barangnya. Nah, selanjutnya implementasi wadiah di dalam lembaga keuangan syariah. Nah, biasanya di dalam lembaga keuangan syariah ini ada dua akad wadiah yang digunakan. Yang pertama yaitu wadiah al-amanah, kemudian yang kedua wadiah yad-damanah. Nah, di dalam dua akad ini biasanya lembaga keuangan syariah ini menetapkan biaya administrasi terkait dengan pendaftaran barang titipan ini. Selain itu ada juga biaya perawatan dan biaya penjagaan yang dikenakan oleh lembaga keuangan syariah apabila ada barang yang perlu untuk dirawat dan dijaga, seperti surat berharga, emas, dan lain-lain. Kemudian apabila lembaga keuangan syariah menggunakan uang sebagai barang titipan, maka lembaga keuangan syariah ini harus bisa mengembalikan dana nasabah kapanpun nasabah ingin menggunakannya. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.